Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita sudah pertemuan ke 12, 13 ya. Nah, kali ini yang akan kita bahas adalah analysis of variance atau disingkat ANOVA ya. Nah, mungkin kalian ini pada asing nih dengan istilah ini ya. ANOVA. Nah, ini nanti akan sering kalian gunakan ya. Atau itu adalah istilah lain dari analysis of variance ya. Oke ya, kita ke pendahuluan dulu ya. Uji Z dan uji T efektif untuk uji hipotesis tentang perbedaan rata-rata mu dari satu atau dua populasi. Nah, sementara untuk membandingkan rata-rata mu dari 3 atau lebih populasi secara sekaligus maka menggunakan analisis ragam atau analisis varians ya. Atau tadi ya, sesuai judulnya tadi ya, ANOVA ya. Kalau dia membandingkan rata-rata dari 3 atau lebih populasi ya, maka kita akan menggunakan ANOVA. Nah, ini kan kemarin juga sudah kita bahas sedikit-sedikit ya. Nah, saya akan bacakan uji hipotesisnya ya. Kemarin kan kalau uji hipotesis itu ada H0 dan H1 ya. Kayak gini nih kalau ANOVA. Nah, mu-nya ada 3 ya. Ini 3 atau lebih. H0 mu sama dengan mu2 sama dengan mu3. Atau semua rata-rata 3 populasi adalah sama. Kemudian H1-nya itu tentunya adalah kebalikan dari H0, yaitu semua rata-rata 3 populasi adalah tidak sama ya, kebalikan ya. Selalu berkebalikan hipotesis itu antara H0 dan H1 ya. Kemudian uji Z ya. Uji Z menggunakan tabel distribusi Z atau normal standar ya. Nanti teman-teman kita akan bahas ada uji Z, uji T ya. Kalau uji T menggunakan tabel distribusi T dan masing-masing uji ini ada tabelnya ya. Gak usah bingung, nanti kita bahas lebih lanjut ya. Uji ANOVA menggunakan tabel distribusi F. Nah ya, ini ya poin penting yang harus kalian ketahui ya. Antara uji Z, uji T, dan uji ANOVA. Ingat, kalau uji ANOVA kita menggunakan tabel distribusi F ya. Jadi ada Z, ada T, ada F. Oke ya, kita lebih lanjut ke bahas ANOVA ya. Jadi ANOVA merupakan suatu prosedur hipotesis ya, yang membandingkan K populasi untuk menguji. Nah, ini ada 3 poin ya yang diuji ya di ANOVA ya. Yang pertama adalah menguji kesamaan variansi ya. Yang kedua itu ada atau tidak ada efek treatment ya. Oke ya. Mungkin kalau saya jelaskan kayak gini masih membayang-bayangkan ya. Ini maksudnya yang dijelaskan ini apa kan gitu ya. Nanti kalau ke studi kasus baru kalian akan paham kan gitu ya. Yang ketiga itu adalah kesamaan rata-rata ya. Seperti yang dicontohkan di slide sebelumnya tadi ya, di pendahuluan ya. Tadi itu kan uji kesamaan rata-rata ya. mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3 ya. Tapi secara umum itu membahas 3 ini ya. 3 poin ini ya. Kesamaan variansi, treatment, sama rata-rata ya. Analisis variansi sering juga disebut analisis ragam ya. Ya sama aja, ragam sama variansi itu sama. Nah, singkatnya atau nama kerennya itu adalah ANOVA kayak gitu ya. Oke, kita lebih lanjut. Nah, ANOVA terbagi menjadi 2 ya teman-teman ya. Yang pertama itu ANOVA satu arah atau one way ANOVA ya. Yang kedua itu adalah ANOVA 2 arah atau
two-way ANOVA ya. Jadi ANOVA itu ada satu arah dan ada dua arah ya. Bagi menjadi dua saja. Oke, sebelum membahas lebih lanjut ya tentang ANOVA, kita akan bahas tentang distribusi F ya. Nah, seperti halnya distribusi T, bentuk kurva distribusi F tergantung dari jumlah derajat bebas ya. Derajat bebas itu disingkat dengan df, yaitu terdiri dari dua derajat bebas, di mana satu sebagai pembilang dan satu sebagai penyebut ya. Keduanya disebut sebagai parameter untuk distribusi F ya. Nah, coba ini contohnya seperti ini. df itu ingat-ingat teman ya, itu adalah derajat bebas ya. df itu sama dengan 8,14. Misalkan ya, ada kayak gini. Itu artinya apa? Yang 8 ini adalah pembilang ya. Dan 14-nya adalah penyebut. Oke ya. Oke, nah. Tabel F-nya itu contohnya seperti ini ya, teman-teman ya. Nah, ini ada kayak gini. Nah, oke ya, ini mungkin ini tidak. Ini hanya sebagian ya saya tampilkan. Ini sebenarnya masih banyak ke bawah ya untuk tabel F ini. Mungkin secara lengkapnya kalian bisa download sendiri ya, banyak ya. Di Google ada banyak sekali ya. Silakan kalau pengen lengkap untuk tabel F-nya bisa download sendiri ya. Nah, seperti ini. Untuk yang atas ini namanya DF ya. Ini untuk kepalanya ya, kepalanya ini. Ya, judulnya ini DF untuk pembilang N1. Nah, untuk ke bawahnya itu namanya DF untuk penyebut ya. Yang atas pembilang, yang bawah penyebut ya. Yang atas N1, yang bawah N2. Nah, seperti itu. Yang atas itu mulai dari 1 sampai 12 nih. Nah, kebetulan yang sebagai contoh ini saya yang ke bawah ini 1 sampai 7 ya. Nah, secara umum kayak gini ya, teman-teman ya. Nggak usah bingung ya. Gampang sekali statistik itu. Nggak usah dibuat bingung ya. Oke, pertama kita tadi kan kita udah bahas kalau ANOVA itu terdiri dari dua, yaitu ANOVA satu arah atau one way, ANOVA dan ANOVA dua arah atau two way ANOVA. Pertama kita akan bahas yang satu arah dulu ya. Nah, oke, seperti ini teman-teman ya. Digunakan untuk menganalisis hanya satu faktor atau variabel ya, ingat ya. Satu faktor atau variabel ya. Pasti kalian ini sudah tidak asing dengan variabel. Soalnya kemarin sudah banyak kita bahas contoh-contoh apa itu variabel, oke ya. ANOVA satu arah merupakan ANOVA yang didasarkan pada pengamatan satu kriteria ya, oke. Intinya poinnya ini ada satu faktor, satu variabel atau satu kriteria ya. Oke, asumsi untuk one way ANOVA yang pertama. Oke ya, populasi di mana sampel diambil terdistribusi ya, atau mendekati distribusi normal ya. Yang kedua, populasinya di mana sampel diambil memiliki ragam atau simpangan baku yang sama ya. Oke, ragam itu sama dengan variansi ya, atau simpangan baku yang sama ya. Oke, nah waktu itu kan kita pernah bahas juga, kalau nggak salah kita bahas rumus variansi sama ragam ya. Kalau variansi itu sigma kuadrat, kalau ragam itu akar dari, jadi nggak ada kuadratnya, sigma saja ya. Nah, saya hanya merimain materi pertemuan sebelum-sebelumnya kan gitu. Oke. Yang ketiga, itu sampel diambil dari populasi yang berbeda secara acak dan independen. Oke ya. Uji analisis ragam satu arah selalu memiliki daerah penolakan atau rejection di sebelah kanan dari ekor kurva distribusi F. Ya, ini jadi teman-teman nanti ada kurvanya ya.
Nah, kurvanya seperti apa nanti ada ya, kita bahas selanjutnya. Pengujian hipotesis dengan ANOVA memiliki prosedur yang sama dengan uji hipotesis sebelumnya. Oke ya. Nah, jangan lupa kalau hipotesis itu selalu ada H0 dan H1, di mana masing-masing selalu berkebalikan. Oke ya. Seperti ini ya. Teman-teman, H0 dan H1. Nah, bacanya kayak gini ya. Kalau H0 sama dengan mu1 sama dengan mu1 bla 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 sampai mu k ya. Atau ini maksudnya adalah rata-rata semua populasi sama ya. Atau bisa juga tidak ada pengaruh dari faktor pembeda atau perlakuan ya. Jadi ketika kita memberikan perlakuan itu tidak ada efeknya kayak gitu. Kemudian gimana kalau H1? Berarti tidak semua rata-rata populasi sama. Atau bisa juga dibaca dengan paling tidak ada satu rata-rata populasi berbeda. Nah, atau bisa juga ada pengaruh dari faktor pembeda atau perlakuannya. Jadi ketika ada masing-masing dikasih masing-masing treatment itu ada hasil yang berbeda nanti. Nah, oke ya. Oke, tabelnya seperti ini ya, teman-teman ya. Tabelnya ada seperti ini. Oke ya, lihat ini ya, tabelnya seperti ini, nggak usah bingung ya. Ini ada sort of variation ya. Kalau campur-campur ini penjelasannya ya, pakai bahasa Indonesia, bahasa Inggris ya, nggak masalah ya. Ya, sumber variansi ya, ada derajat bebas, ada sum of square, ada SS ya, ada DB, tadi ada derajat bebas ya. Sorry, tadi sebelumnya disimpulkan DF ya, di sini DB ya. Kemudian ada sum of square atau SS, kemudian ada mean square atau MS ya. Kemudian ada F ya, seperti ini ya. Nah, oke ya, ini dijelaskan lebih lanjut nih. SST itu adalah penyebaran agregat nilai data individu melalui beberapa level faktor ya. Kemudian SSE itu adalah within sample variation atau penyebaran yang terdapat di antara nilai data dalam sebuah level faktor tertentu. SSE. Kemudian ada between sample variation, jadi ada SST, ada SSE, kemudian kalau kita sudah tahu SST sama SSE, baru kita tahu ada namanya SSP ya, jangan bingung, ada SST, SSE sama SSP. SST itu sama dengan SSP ditambah SSE ya, ini ya. Jadi yang dicetak tebal rumus ini ya, bisa digarisbawahi ya. Oke, kemudian di sini saya balik lagi ke slide sebelumnya. Di sini udah ada penjelasannya juga. Kalau K itu jumlah faktor atau perlakuan, kalau N adalah jumlah sampel dan dB-nya adalah derajat bebas ya, teman-teman ya. Dan rumusnya seperti ini ya, teman-teman ya. Ada masing-masing ada rumusnya. SST ada rumusnya. SSP demikian ya. Oke ya. Ya, jadi bisa dibolak-balik ya. Dari rumus SST yang kita dapat bisa dibalik. Ya. Bisa dicari SSE-nya atau bisa dicari SSP-nya ya. Dengan rumus SST dan SSP ada ya rumusnya ya. Oke ya. Kemudian statistik ujinya seperti ini, F-stat, ya gitu ya, MSP per MSE. Nah,
Kalau F tabelnya, jadi F start ini hitung manualnya. Kemudian ada F tabelnya ya. Tabelnya seperti yang saya bahas sebelumnya tadi ya. F alpha itu sama dengan K min 1, N min K ya. Dimana K-nya itu perlakuan dan N-nya adalah jumlah sampel ya. Nah, contohnya seperti ini ya. Misalnya ini ada diketahui nilai rata-rata persentase pinjaman dari 3 buah bank. Ada Bank Mandiri, BRI, dan BNI selama 3 tahun berturut-turut. Nah, oke ya, kayak ginilah. Oke ya, tahunnya mulai 2014 sampai 16. Ya, seperti ini ya. Datanya yang kita dapat seperti ini. Kemudian pertanyaannya adalah lakukanlah pengujian hipotesis pada tingkat signifikansi 5%. Apakah terdapat perbedaan rata-rata persentase pinjaman antara Bank Mandiri, BRI, dan BNI ya. Ya. Apakah terdapat perbedaan rata-rata persentase pinjaman ya? Oke ya. Jelas pertanyaannya ya. Maka kita akan menggunakan uji hipotesis ANOVA. Nah, kayak gini nih. Kita pertama adalah hipotesisnya ya. Kita tulis hipotesisnya dulu ya. H0 dan H1-nya apa? Kita tentukan ya. Yang jelas H0 adalah rata-rata persentase pinjaman mandiri, BRI, BNI sama ya. H1-nya adalah kebalikannya. Rata-rata persentase pinjaman mandiri, BRI, BNI berbeda. Oke ya. Kita tulis langkah keduanya. Alfanya yang ditentukan tadi adalah 5% atau 0,05 sesuai dengan yang di soal ya. Ini loh, 5%. Oke. Kemudian K-nya sama dengan 3 ya. Oke, ini ya. Mandiri, BRI sama BNI ada 3 treatment ya. Kemudian N1 ada N1, tadi N1 sama dengan N2 sama dengan N3 sama dengan 3 ya. Masing-masing ada 3 tadi ya. Ini ya, Mandiri ada 3, BRI ada 3, BNI ada 3. Jadi N-nya jumlahnya ada 9 ya. Oke ya. Jadi jangan bingung nentuin N-nya ya. Sangat penting ya, kalian harus bisa nentuin N-nya. Ya. Kemudian distribusi sampling kita menggunakan distribusi F. Dan yang langkah keempat kita nentuin titik kritisnya. Tadi kan di rumus ada ya. F itu K-1, N-K. Titik, alfa. Sama dengan F K-1 ya. Tadi kan ada 3 ya. N-1 berarti 3 min 1 sama dengan 2. N-K. N-nya kan tadi jumlahnya 9. 9 dikurangi 3 sama dengan 6. Alfa. Alfanya tadi kan 0,05 ya. Ketemulah nilainya, titik kritisnya adalah 5,143 di sini ya. Oke. Nah, gimana cara nemuin nilai 5,143? Kita menggunakan tabel ya. Ingat-ingat di sini ya. 2,6 0,05. Oke ya. Jadi kan tadi 2 ini. Yang harus kita garis bawah ya. F 2,6. Coba ya. 2,6. Nah, ini 2 sama 6. Ya. Ketemulah ini nilainya 5,14 ya. Nah, ya. Jadi saya tekankan lagi, kalian harus bisa baca tabel F.
Kalau nggak bisa baca tabel F, berarti kalian nggak bisa ngerjain nanti kalau ada soal ya. Nah, oke ya, jelas ya. Jadi nilai dari F 2,6 titik 20,05 tadi diperoleh dari tabel F ini ya. Nah, 2 sama 6 ketemulah 5,14. Oke, saya kira cukup jelas. Kita lanjut ya. Nah, oh ini ada ya, ternyata penjelasannya di sini. Oke ya, ini ya sangat jelas sekali ya. 5,14-nya dimulai dari mana ya? Oke. Nah, kemudian kita cari ya. Tadi kan ada 3 ya, ada SST yang harus kita cari. Ada SSP, SST, sama SSE, kan gitu ya. SSP dan SST ada rumusnya ya. Tinggal dimasukkan saja ke rumusnya ya. Oke, kayak gini ya. Dari tabel yang kita dapat, kita total ya. Jumlahnya ke bawah ada berapa, kan kayak gitu ya. Masing-masing mandiri jumlahnya ada berapa ya. Mandiri 67,76. BRI 22,91 dan BRI 47,63. Total keseluruhannya itu kita dapat 138,30 kan gitu. Kalau sudah, kita baru bisa menghitung SST ya. Rumusnya kan tadi ada ya, kayak gini rumusnya ya. Sigma I sama dengan 1 sampai T XI kuadrat per NI sama dengan X titik kuadrat per sigma I sama dengan 1 sampai PNI. Nah, kayak gitu. Oke, nggak usah bingung sama simbol-simbolnya ya. Kalian kalau ngerjakan nanti lihat aja di contoh soal ya. Contoh pembahasan yang dikasih ya. Nanti pasti bisa ngerjainnya. Oh, berarti sigma XI titik kuadrat ini adalah ini ya. Jumlah mandiri ya. 67,76 kuadrat per 3 ya. Jumlahnya kan ada 3, 1, 2, 3. Oke. Di plus 22,91 kuadrat per 3. Di plus 47,63 kuadrat per 3. Ya, dikurangi apa? Totalnya semua ya. 138,30 kuadrat per 9. Oke ya. Jangan sampai salah memasukkan. Kalau salah memasukkan pasti nanti hasilnya salah. Kan gitu ya. Utamanya kuadratnya ya. Kuadratnya harus ditaruh mana? Apakah di dalam kurung atau di luar kurung, kan seperti itu ya. Kalau seperti ini berarti kan 138,30 dikuadratkan dulu ya, baru dibagi dengan 9, jangan salah ya. Kayak gitu. Nah, hasilnya ketemu 336,424. Nah, sama saja dengan SST ya. Oh, SST itu ini ya, semuanya dikuadratkan terus dijumlah. Kayak 22,02 kuadrat ditambah 22,79 kuadrat ditambah 22,95, semuanya ini dikuadratkan, dijumlah, kemudian dikurangi dengan 138,30 kuadrat di per 9 ya. Oke ya. 9 dari mana jumlahnya ini? Jumlah sampelnya atau N-nya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke ya. Kalau sudah dapat SSP dan SST, baru bisa kita menghitung SSE. Dengan rumus SST min SSP ya. Oke, dikurangi ketemulah 7,357. Oke, karena sudah tahu nilai SSP, SST sama SSE, kita baru bisa menghitung MSP sama MSE-nya ya. MSP kan rumusnya SSP per K min 1 ya. Tadi kan di tabel udah ada ya. Berarti kan kayak gini ya, ketemulah 168,212 ya. Kalau MSE-nya kan SSE per N min K, sangat jelas, sudah saya jelaskan tadi N-nya apa, K-nya apa, ya N-nya berapa, K-nya berapa kan gitu. 9 min 3 ya ketemu. Oke. Barulah ketemulah F hitungnya yaitu 137,260. Oke.
Oke, kita sudah tahu nilai F hitungnya sama F tabel ya. F hitungnya kan tadi 137,260 dari perhitungan kita yang panjang sekali tadi ya. Kemudian F tabelnya yang diperoleh dari melihat tabel, ketemu 5,14325. Oke, kita buat tabel ANOVA-nya dulu ya, biar nggak bingung ya. Sumber variansi ya, antar perlakuan, sama error, sama total ya kan. Derajat bebasnya kan tadi 2 ya. 2 dari mana? Kayak gini tadi loh. Nah, ini loh, K min 1, K-nya kan 3, kurangi 1 kan sama dengan 2. Kemudian untuk errornya 6 ya, M min K kan berarti 9 kurangi 3, 6. Totalnya ya 2 ditambah 6 sama dengan 8. SS-nya tadi yang tahu dari perhitungan kita yang panjang itu ya, ketemu ini. Kemudian ini SS apa tadi? Ini SST. Ini SSE. Ini SS3 SSP ya. Ini SSP, ini SSE, ini SST ya. Baru kita bisa menghitung MST sama MSE ya. Terus ketemulah ya, ini dibagi ini, ketemulah 137,260. Nah, kayak ini ya. Jadi kayak gini, kalau grafiknya kayak gini ya, berarti ya. F tabelnya ketemu 5,14 dan F hitungnya ketemu 137 jauh di kanannya kan kayak gitu. Ini daerah penolakannya kan ini, dan ini antara 0 sampai 5,14 atau antara 0 sampai F tabelnya itu merupakan daerah terima hak 0. Antara F tabel dan F hitung itu merupakan daerah tolak hak 0. Nah kayak gitu. Terus gimana nih? Nah oke ya. Oke, tadi kan uji hipotesis sudah. Seperti apa? Tadi hipotesisnya sudah ya. Kemudian tingkat signifikansinya sudah ya. Kemudian statistik ujinya ketemu ya, F hitungnya 137. Nah ini ditulis ya, yang lengkap seperti ini. Nanti kalau ada tugas ya. Di akhir nanti ada tugas ya. Kemudian ditulis daerah kritisnya ya. H0 jika P-value kurang dari alfa atau F hitung lebih dari F tabel. Ya, oke ya. Kalau sudah keputusannya gimana? Tolak H0 karena F hitung lebih dari F tabelnya. Ya, ingat ya, tolak H0. Tolak H0 berarti kan terima H1 ya. Tolak H0-nya ditolak. Keputusannya apa? Ya berarti kan kayak gini. Ya 137,260 itu kan lebih dari 5,14 atau F hitung lebih dari F tabel tadi ya. Kesimpulannya karena tolak H0 maka yang diterima H1. Nah, yang bermakna bahwa terdapat perbedaan persentase pinjaman antara Bank Mandiri, BRI dan BNI. Oke ya. Contoh 2 itu sama ya. Saya kira sama ya. Silakan dipelajari sendiri ya. Untuk contoh 2-nya sama persis. Cuman ini dia lebih banyak saja ya. Lebih banyak N sama K-nya lebih banyak ya. Kalau tadi K-nya 3, N-nya 9, ini N K-nya ada 1 2 3 4 5. K-nya ada 5. Kemudian N-nya ada berapa ini? 6 dikali 5 ada 30 ya N-nya. Oke, silakan dipelajari sendiri. Nah, kalau pakai software ya, software SPSS ini nanti sama Pak Wigit ya, langsung praktikum ya di lab ya, kayak gini ya. Pakai SPSS ya. Nah, saya ini percuma nih kalau
menjelaskan tapi nggak langsung kita praktek gitu ya. Nah, ini nanti ya, kalau jenengan atau teman-teman ini praktikum, nanti ini ya yang harus diingat-ingat ya, di slide ini ya, slide berapa ini? 20 nih ya. Ada langkah-langkah komputasinya pakai software SPSS. Nah, kayak gini ya langkah-langkahnya. Oke, nanti lebih jelas sama Pak Wigit aja. Nah, kayak gini kan didapatkan seperti ini. Nanti kalau kalian sudah melakukan ini, langkah-langkah komputasi dari 1 sampai 8, akan keluarlah hasil seperti ini ya. Oh, cari. Ini berarti contoh 2 ini menggunakan cara penyelesaiannya menggunakan software ya, jadi tidak manual. Bayangkan kalau manual jelimet sekali, banyak sekali kalian pusing ya, karena harus menghitung SST, SSE ya. Nah, cara yang lebih gampang kita akan menggunakan software SPSS ya. Dengan langkah-langkah ini keluarlah nilai seperti ini. Nah, interpretasinya kayak gini ya, cara bacanya. Percuma nanti kalian kalau bisa masukkan langkah-langkahnya, ketika keluar hasilnya kalian nggak bisa baca. Nah, apalah artinya kan gitu. Kalian harus bisa menginterpretasikan ya. Dari hasilnya ini PUA sebesar 9,58 cm. Ini ya. Lihat kolom 3, lihat diminnya ya. Dan seterusnya. Oke, ketemu ada juga keluar tabel test of homogeneity of variance ya. Ketemunya sig-nya ini ya. Yang kalau kalian tandai adalah nilai sig. Ini bacanya titik 886 itu artinya 0,886 ya. Sebelum melanjutkan uji ANOVA, perlu diingat bahwa salah satu asumsi ANOVA adalah variansi sama. Oke ya. Uji kesamaan variansinya ya. Oke ya. Oke ya. Ini. Jadi gampang banget kalau kita menggunakan SPSS. Nah, karena nilainya sig-nya 0,886, karena lebih dari alfa, maka gagal tolak H0. Gagal tolak H0 artinya ya terima H0 kan gitu. Maka dapat disimpulkan bahwa variansi dari semua kelompok tersebut adalah sama. Sehingga uji ANOVA valid untuk menguji hubungan ini. Oke ya. Tadi uji variansi ya. Kalau ini uji, ke ANOVA-nya ya. ANOVA-nya ketemu 0,00 ya. Nah, langsung aja ke daerah kritisnya ya. Tolak H0 ya. Karena p-value kurang dari alfa ya. Kan ini sig-nya 0. Kurang dari alfa. Kalau kurang berarti gimana? Tolak ya. Karena tolak H0 maka dapat ditemukan bahwa terdapat perbedaan rata-rata. Tolak H0 berarti terima H1 ya. Berarti berbeda, terdapat perbedaan rata-rata pertumbuhan panjang tanaman untuk kelima jenis pupuk. Oke. Oke ya, ini selanjutnya bisa dilihat sendiri, dibaca sendiri, minta tolong ya. Untuk slide 24, 25, nanti lebih jelasnya ini di praktikum ini ya, di lab ya. Oke, kesimpulannya dan oke, ini di akhir ada tugas ya teman-teman ya. Saya minta tolong nanti tugasnya dikumpulkan. Tugasnya untuk setelah UTS ini cuma 1 ya, jangan risau, jangan galau, cuma 1 aja tugasnya. Jadi setelah ini nggak ada tugas lagi, tapi saya minta tolong semua mengumpulkan tugas-tugas ini. Demi apa ya? Ya demi kalian sendiri kan kayak gitu. Kalau kalian pengen nilainya bagus ya minimal minta tolong lah. Tugasnya ini kan nggak banyak.
sebelum UTS cuma 1, setelah UTS cuma 1, terus ada UAS dan UAS. Nah, jadi kira-kira hasil akhir yang kalian dapat itu cuma tergantung dari 4 poin itu. Tugas 1, tugas 2, UAS, UTS sama UAS, cuma 4 itu. Jadi saya minta tolong ya, dikerjakan dengan sungguh-sungguh dan dikumpulkanlah. Kalau kalian kesulitan, ini bisa nanti tanya ke saya boleh ya, Japri, atau kalau enggak kalian bisa ngerjakan bareng ya dengan kelompok kayak gitu nanti ya. Nggak masalah ya, yang penting ada ngumpul dengan saya ya, oke ya. Oke, sepertinya cukup sekian dari apa yang saya sampaikan ya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Nah, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.